Oh, sudah dibakar di museum. Gampang menghilangkan jejak itu. Kalau nggak bakar, terbawa air bah. Halo King Amir Ruli. Ya, selamat malam. Malam. Ini sudah keberapa kali aku naik nih, Mas Rudi. Biar ku tengok dulu, udah ingat lain nih, masih ada tuh enggak? Namanya ganti-ganti. Aku jadi lupa-lupa. Aduh, banyak kali Mana yang bunyi. ganti? Itu aja namaku. Ya, nggak tahu, aku lupa lagu tuh. Silakan. Berarti daya ingat saya sudah kurang ini, karena nama nick saya pun besar-besar itu, ya kan? Maklumlah, umur sudah 50. Itu makanya. Umurmu berapa? Ini yang sudah ketiga kali ini. Nah, oke, ini apa topiknya ini sekarang ini? Apa topiknya ya? Ya. Bebas saja, silakan. Ya, kamu mau ditanya apa kamu mau bertanya, itu aja kalau di sini simple. Oke. Nama Rudi sang debater. Oke, nampaknya udah banyak jam terbangnya. Kalau saya masih baru-barunya ya kan. Oke, saya tes dulu Mas Rudi nih. Nama Yesus itu kapan dipopulerkan dan dari bangsa mana nama Yesus ini? Silakan. Ya, kalau Yesus itu kan di Indonesia pakai Y. Kalau di Amerika namanya pakai J. Kalau di Yunani Yesus. Ya sudah, itu aja urutannya. Dipopulerkan ketika firman menjadi manusia, dan manusia itu diberi nama Yesus. Yesus. Ya, apalagi? Iya, nama aslinya siapa rupanya sebenarnya? Iya, Yesus. Hah? Yesus kalau bahasa Yunaninya. Iya, aslinya orangnya orang mana ini? Nama dia apa? Ya, kalau bahasa ya orang Ibraninya Yeshua. Nah, di situ setelah saya letaknya, saya bilang, kan kemarin saya bilang nama anak orang aja pun lah sudah bikin karang-karangan saja. Apa boleh dulu begitu? Saya tidak karang-karang. Ya iya, nama dia kan aslinya kan Yeshua Amasiah. Kenapa dibikin Yesus? Ada yang Yesus, ada Yesus, Kristios. Ada Isa. Ada Isa. Kalau Isa sama Iso masih mendingan karena dari bangsa Aram. Kalau Anda Yesus dari mana? Ya, bahwa Yesus itu bagi seluruh umat manusia. Jadi kelebihannya bahwa Yesus itu disebut dalam berbagai bangsa-bangsa di dunia. Yesus tidak marah. Orang Yahudi tidak marah. Orang Yunani tidak marah. Orang Ibu tak ada yang marah. Kalau di Ambon namanya Tete Manise. Aduh, terkejut aku mendengar tititmu itu. Ada yang telepon tadi. Oke, Le. Maka situ saja, Le. Ya, kitab suci itu kan nggak boleh dirubah-rubah. Nama anak orang aja kenapa bisa dirubah? Jadi gini. Kalau saya misalnya Mas Rudi, dimanapun Mas Rudi tetap nama Mas Rudi dipanggil. Kalau dipanggil nanti kamu yakin? Hah? Kamu yakin? Ya iyalah. Kan di dalam bahasa Indonesia. Nama Tuhanmu pada zaman Musa siapa? Nama Tuhanmu pada zaman Musa siapa? Oh, kalau dari di Ibraninya kan disebut orang itu kan disinggung Elohim. Itu dalam Elohim. Ya, dari versi Ibrani ya. Ya. Itu pengucapan orang terus Tuhanmu berubah nama jadi terus Tuhanmu berubah nama jadi Allah gitu. Ya, kalau dalam bahasa Arab kan Allah, samanya itu pengucapan orang Ibrani. Ya. Berarti Tuhanmu tidak punya kekekalan. Begini, ya, kalau Tuhanmu kan tidak punya kekekalan. Kekekalan cemana? Ya, namanya berubah dari Elohim jadi Allah. Lah itu kan tetap juga tulisannya sama. Sama dari mana? Elohim kok sama dengan alif lam lam ha yang baik aja. Yang gini-gini itu sama. Yang gimana sih kau nih? Enggak, tulisan hurufnya banyaknya sama, cuma bentuk tulisannya banyaknya. Arab kan lain. Tapi kan tidak sama. Iya, penting Tuhanmu itu ada 610. Bahkan sebelum ada Muhammad lahir, sudah ada penyembah berhala mengatakan sesembahnya Allah. Jadi Allah itu dulu sebutan untuk para Tuhannya penyembah berhala.
Salah lah. Untuk Kok salah? Salah, begini Le. Untuk penyebutan Tuhan kalau bahasa Ibrani, bahasa Arab itu ilah Le, bukan Allah. Ilah. Nah, kalau dalam bahasa Ibraninya Kau cari literasi Islam mengenai sesembahan tertinggi daripada kafir Quraisy bernama Hubal. Maka orang itu untuk menyembah Hubal mengatakan kan bukan Allah. Makanya dengar dulu. Tapi mereka untuk menyembah Hubal, labaik Allahumma labaik. Itu ada. Ya, sesudah itu mereka mengatakan ada yang pencipta langit dan bumi, itu namanya Allah. Dari mana saya dapat si Alwan? Pertama. Yang kedua dari literatur di dunia maya itu banyak bertebaran. Nah, paham. Jadi gini Le, aku kan mempelajari nubuat huruf-huruf ya, huruf Ibrani sama Arab. Itu nubuatnya ada. Jadi untuk menentukan Tuhan itu ya, kitab suci itu dengan sembarangan Le. Jadi kalau saya teliti ya, kitab suci itu ada dua yang asli, yang sekarang masih ada ya. Pertama Torah dari bangsa Israel. Kenapa? Itu nabinya Nabi Musa ya kan, nabinya jelas. Kedua Al-Quran, itu jelas nabinya Nabi Muhammad. Nah Bibel ini nggak jelas nabinya, nggak ada yang melegalkan nabinya, isi ajaran sama pengertian di dalamnya, nggak ada yang melegalkan nabinya. Kalau makanya palsu. Bro, begini bro. Kalau kau bilang Torah itu asli, berarti kau menghujat Allah Subhanahu wa taala. Titik. Kok menghujat? Paham? Kok menghujat? Dari mana menghujat? Kau baca Quranmu dibilang sudah diedit-edit, sudah ditambah, dikarang-karang. Masa kau lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala? Di mana isi kepalamu? Bukan, ini saya bicara dengan nabinya, bukan istilah tulisannya, nabinya yang melegalkan itu ada. Loh, kau bilang nabinya oke Musa. Bukan berdasarkan tulisan. Bro, oke. Sekarang gini. Nabinya, Le. Saya berdasarkan nabinya. Jadi gini, Torah itu sebentar. Wah. Ini biar saya jelaskan, jelaskan dulu. Torah itu sebentar dulu. Nabinya Nabi Musa. Kau ini mau lomba kuat-kuatan suara atau bagaimana? Kita mulai berdiskusi. Jangan bicara sebelum dibilang silakan. Oke, saya silakan kau. Tapi ingat ketika aku bicara, jangan kau berbicara. Silakan. Oke. Jadi begini, Le. Yang saya nilai ini berdasarkan nabinya. Jadi kitab itu ya, yang saya bilang asli tadi, karena istilahnya nabinya jelas. Pertama ya, Torah. Itu jelas isinya itu dilegalkan Nabi Musa, karena dari dialah diturunkan kitab Torah itu. Sudah? Kitab Al-Quran jelas nabinya Nabi Muhammad, karena dialah yang menjelaskan isinya, ajarannya. Nah, kalau Bibel ini tidak ada nabinya. Siapa yang melegalkan kitabnya dan ajarannya ini? Maka saya bilang palsu. Kenapa? Karangan manusia. Begitu Le. Silakan. Oke. Artinya kau sudah menentang Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala berada di bawah kekuasaanmu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Taurat itu meskipun itu adalah nabinya adalah Musa, tetapi sudah diubah-ubah, sudah dikarang-karang, sudah palsu. Kau lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala, terima kasih. Memang muslim itu selalu lebih hebat dari Allah. Nah, kedua, sekarang kau matikan dulu mikmu, berdengung-dengung. Ya. Kemudian kau mengatakan bahwa kau mengakui kitab suci Al-Quran itu asli karena tidak ditulis tangan manusia. Saya sudah buktikan bahwa yang di Birmingham itu tulisan tangan manusia, itu bukan tulisan Allah SWT. Jadi kau pendusta, pembohong bahwa kitab Al-Quran yang kau pegang itu adalah murni tulisan manusia 100%. Titik. Tidak bisa itu kau buktikan tulisan Allah SWT. Kenapa? Dia bukan makhluk yang bisa menulis. Saya sudah banyak tanya orang muslim, apakah Tuhanmu punya otak? Mereka katakan dia bukan makhluk sehingga punya otak. Apakah Tuhanmu bisa menulis? Dia katakan, Tuhan kami bukan makhluk sehingga dia bisa menulis. Dan lain sebagainya. Jadi apa yang kau ucapkan itu adalah dusta, kebohongan di abad modern. Al-Quran yang benar, Al-Quran adalah yang tersimpan di dalam hati sanubari Nabi Muhammad. Itulah sebabnya surah 15 ayat 9 mengatakan bahwa Allah memelihara Al-Quran. Tapi pada saat itu belum berupa buku. Yang dijaga adalah yang di dalam hati sanubari Nabi Muhammad. Pahami dulu itu konteksnya. Sudah. Nah, terus orang Kristen nabinya siapa?
Terlalu kecil bagi orang Kristen bahwa mereka dibawa oleh Nabi. Kecil. Kami langsung firman menjadi manusia. Apakah harus selalu menjadi Nabi? Tidak. Orang Kristen langsung Tuhannya turun. Loh, ngapain pakai Nabi kalau Tuhan bisa turun? Sudah. Apakah kitab suci orang Kristen benar? Benar. Dan kami mengakui bahwa kitab kami ditulis oleh tangan manusia. Tidak pernah kami katakan kitab suci kami jatuh dari langit, ditulis oleh Bapa di sorga. Tidak pernah. Satu-satunya di dalam Bible yang ditulis dengan tangan dari Bapa di sorga adalah 10 Commandments, 10 perintah Tuhan. Karena di dalam kisah Keluaran itu dikatakan Tuhan menulis dengan tangannya langsung 2 buah loh batu. Dan di dalam 2 buah loh batu itu tidak ada tertulis lafaz Allah. Tidak ada. Jadi jangan coba-coba mengatakan bahwa Tuhanmu kekal dari dulu sampai selama-lamanya. Karena dia dulu, orang Yahudi tidak mengenal Allah, tapi mengenal Yeshua, Yahweh, Elohim, dan sebagainya yang kau sebutkan. Tidak mungkin kekekalan itu berganti nama. Kalau kami, Tuhan kami apakah kekal? Kekal. Kami bertuhan kepada Bapa di sorga yang adalah Esa, Allah Tritunggal. Oke. Lah Yesus bagaimana? Yesus itu bukan Bapa, tetapi bagian daripada Allah Tritunggal itu. Dia adalah firman menjadi manusia. Manusia itu diberilah nama Yesus. Paham ya? Kalau kalian, Tuhan kalian ada 610 kelahirannya. Sebelumnya dia nggak ada. Kalau ada, itulah Kafir Quraisy dengan Kristen. Kau cari di dunia maya bahwa yang pertama sekali menggunakan Allah bukan Muhammad, tetapi namanya Abdul Allah Ibnu Abu Bakar bin Muhammad. Di cincinnya tertulis lafaz Allah itu, kalimat Allah, yang artinya Allah melindungiku atau gimana? Silakan, kau lagi. Makanya lah ini berarti manusia. Yang saya bilang tadi asli atau enggaknya, beginilah ya. Kitab Torah itu jelas nabinya. Karena ada nabinya, maksudnya saya bilang. Ini berdasarkan nabi, bukan berdasarkan isi. Lah ya tadi berdasarkan isi. Saya bilang kan berdasarkan nabinya, jelas. Jadi Torah tadi saya terangkan lagi ya. Torah itu jelas. Ada nabinya, Nabi Musa. Itu jelas ya, bukan berdasarkan isi ya. Al-Quran itu jelas ada nabinya yang mengajarkannya, istilahnya dalam isinya itu Nabi Muhammad. Nah, Bible ini tidak jelas, nabinya nggak ada, yang ada Solus, pengajaran Solus. Begitu ya maksud. Jadi saya bilang Bible ini tidak jelas, nabinya berarti palsu, karangan manusia. Itu jelas kan, betul kan? Kan begitu. Jadi lain dari jangan menghayal isinya. Memang isinya Torah ya dijelaskan dalam Al-Quran ada ikut campur tangan manusia. Dirubah-rubah, itu terangan ya. Dan juga dalam Al-Quran sudah dijelas yang masuk daftar itu yang disebut Torah, Jabur, Injil. Nah, tidak ada Bible. Nah, kan gitu. Nah, kalau kita pelajari ya Nabi saya ataupun dalam klan itu Yesus, murid pertamanya itu pun tidak ada menulis. Cuman diajarkan langsung ajarannya itu ke murid-muridnya. Nah, tiba di Saulus itu ada catatan pendengaran. Itu maka saya bilang karang-karang berdasarkan pendengaran. Karena catatan pendengaran itu tidak sebanding juga sama hadis dalam Islam. Kenapa? Hadis sahih itu jelas semua. Ya, sifat-sifat manusia pun bagaimana jelas. Dia ya kalau dalam hadis sahih, orang yang sedikit aja bohong itu pun tidak bisa diterima catatannya itu. Itu ya, catatan istilahnya untuk menerima orang-orang apa nih, yang catatan yang bagus. Itu sahih. Kalau kalian enggak, kira-kira. Catatannya kira-kira menurut pendengaran sepolan. Kan gitu. Ada 4 gitu ya. Begitu. Maka saya bilang karang-karangan manusia, buatan manusia. Maka saya tegur tadi nama Yesus tadi dari mana ini? Ternyata memang karang-karangan juga. Yang sementara aslinya itu Yeshua Amasya. Nah, kalau kalian sebut nanti di Israel, Yesus, mereka nggak kenal. Yang mereka kenal itu Yeshua Amasya. Maka di sana harus disebut Yeshua Amasya baru kenal. Coba kalian bilang nanti Yesus di sana, nggak ada orang dengar-dengar. Siapa itu? Nah, itu maka saya bilang kitab kalian itu
menurut penelitian saya, karang-karangan manusia yang batal jadi kitab suci bagi saya. Maka tidak saya pelajari. Dalam saya pelajari mendalamnya ayat sama ayat pun sudah benturan. Apalagi ketuhanannya. Nanti saya terangkan lagi tentang firman bagaimana istilah penyabarannya. Begitu oleh jangan menghayal tentang isi tadi yang saya terangkan tadi, kitab Torah tadi jelas nabinya, kitab Al-Qur'an jelas nabinya. Nah, Bible nabinya tidak jelas, maka batal jadi kitab suci saya bilang. Gitu leh. Silakan. Oke. Lagi-lagi kamu melebihi Allah SWT. Tidak ada keaslian kitab itu karena nabinya. Kamu pembohong. Allah mengatakan nabinya memang Musa. Tapi isinya sudah dicabat tangan manusia. Tidak boleh kau berbohong. Ya. Dan kalau kau merujuk kepada Torah, kau samakan dengan Quran. Di Torah ada perintah penulisan firman Tuhan kepada Musa. Di dalam Quran ada nggak perintah penulisan Al-Quran kepada Muhammad? Nggak ada. Jadi jangan kau bilang bahwa Al-Quran itu karya Muhammad atau tulisan Muhammad. Enggak. Muhammad tidak bisa baca tulis. Itu adalah tulisan daripada para sahabat. Jangan bohong. Dan Muhammad tidak pernah mengoreksi yang kau pegang sekarang 114 ayat. Tidak ada itu. Dan saya sudah cari hadis. Tidak ada dikatakan Muhammad berkata bahwa 114 lah ayat Al-Quran ini. Saya belum temukan. Kalau kau temukan, tunjukkan hadisnya, kita baca sama-sama. Dan tidak ada satupun fakta sejarah atau literasi Islam yang mengatakan penulisan daripada Al-Quran itu dibimbing oleh Jibril atau Allah SWT. Nggak ada. Semua karangan belaka. Dan ketika kita tanya mana yang aslinya, sudah dibakar. Hebatnya kalian cara mengeles, menghilangkan barang bukti dengan dibakar. Ada enggak perintah dari Allah SWT? Bakarlah Al-Quran setelah kau tulis. Enggak ada. Lantas kenapa dibakar? Andai kata Utsman itu hidup di zaman sekarang sudah masuk sel. Karena penistaan agama. Mana kitab sucimu yang asli? Yang berupa dari katanya di tulang, di kulit-kulit hewan, di kulit-kulit pohon. Mana? Kan itu diakui. Oh, Al-Quran itu dulu ditulis di kulit hewan. Mana dia? Nggak ada. Semua itu hanya ilusi kalian saja mengatakan itu. Karena nggak ada bukti. Kecuali kau bisa menunjukkan bukti. Ini loh Al-Quran tertua. Oh, ini hanya modal 4 lembar, 4 halaman. Yang di Birmingham itu, Quran tertua di Birmingham. Yang sudah uji karbon itu 564 itu sebelum Muhammad sudah dikatakan kertasnya itu sudah ada. Lantas kau mengatakan Al-Quranmu adalah kitab suci yang asli. Jalannya dari mana? Samalah kau mempunyai surat tanah. Kau klaim surat tanahmu asli, surat tanah orang palsu. Hanya memiliki 4 lembar. Dan 4 lembar ini pun hanya peta tanah. Bagaimana kau bisa mengklaim surat kau ini yang asli? Kita bicara fakta, ya kan? Jadi sampai hari ini umat muslim tidak bisa menunjukkan keaslian Qur'annya. Tapi mereka selalu mengobrol, wah kitab suci kami dari Tuhan. Mana ada kitab suci yang tidak dari Tuhan, semua dari Tuhan. Tapi mereka seolah-olah mengatakan kitab suci kami tidak terjamah tangan manusia, siapa bilang? Kau baca kitab yang Birmingham itu tidak mempunyai nomor ayat. Itu biar kau tahu. Sekarang punya nomor ayat, artinya sudah palsu. Kalau kau mau merujuk yang asli, nggak usah pakai nomor ayat dong. Kalau mau sama. Inilah kelemahan Islam, tidak punya fakta arkeologis. Nggak punya. Dan tidak punya sejarah. Tapi klaim sudah dibakar. Tadi siang saya baru berdiskusi. Di mana semua kambing apa segala macam itu yang kulit-kulit itu? Wah, ada di Baghdad itu sebuah museum. Tahun 1200 ini terbakar. Memang hanya itu museum. Kan gampang aja mengeles. Bakar aja semua selesai. Kemana cari yang asli? Kalau tidak ada yang asli berarti apapun alasanmu. Yang kau pegang itu adalah fotokopi. Karena nggak bisa kau tunjukkan yang asli. Kau harus paham. Quran yang kau pegang sekarang ini, coba kau tanya baik-baik kepada ahli. Dicetak tahun berapa? Apakah zaman Utsman dicetak?
Enggak. Lantas kapan? 1924. Yang tertua adalah Sana'a. Manuskrip Sana'a yang di Yamen. Itu pun tidak punya nomor ayat. Sudah pernah saya debat dengan Sinandar, saya buktikan tidak ada nomor ayat di sini. Itu biar kau tahu. Lantas siapa yang menambahi? Itu katanya Arab gundul. Sekarang sudah gondrong. Sudah banyak tanda-tanda baca. Itu artinya penambahan. Kalau kalian mulut besar, satu titik pun tidak ada ditambahi. Itu mulut besar. Setelah kita lihat yang dari Birmingham, itu katanya gundul, sekarang sudah gondrong. Sudah banyak kali gini-gini, entah apa-apa itu. Oh, itu untuk mempermudah. Tidak ada alasan untuk mempermudah. Intinya sudah kalian rubah yang asli. Paham ya? Silakan. Lagi-lagi Bani Solus suku tengok. Beginilah ya kan tentang Al-Quran ya. Ini saya kasih gambaran dulu. Al-Quran dulu dalam zaman Nabi Muhammad itu dihafal . Jadi hafalan Nabi Muhammad itu jangan disamakan sama orang biasa. Kalau Nabi Muhammad full istilahnya menghafalnya. Jadi dia mengetahui susunan-susunannya. Dan mereka para Nabi Muhammad itu mengajarkan pada sahabat hafal. Dulu menghafal bukan ditulis. Ya, dihafal. Jadi susunannya itu pun Nabi mengajarkan juga susunannya itu. Ya, seperti apa Al-Fatihah itu. Kalau diteliti pun susunan sampai sekarang itu memang tersusun rapi semua. Kalau dibuktikan dengan nubuat ataupun tetragrammaton dalam istilah Ibrani, itu jelas ada tetragrammatonnya. Kalau kalian tidak ada ya, tidak ada grammatonnya. Jadi begini, jadi zaman Nabi itu sudah jelas dihafal. Ya, dihafal dulu. Jadi di situ dibilang para hafiz namanya, hafiz. Nah, makanya sekarang ini ada hafiz-hafiz ya. Anak kecil pun bisa menghafal, anak yang suci ya, bisa menghafal. Melebihi daripada orang dewasa. Saya saja pun Al-Quran nggak hafal itu dalam semuanya itu kan. Tapi anak kecil kok bisa? Situ sudah ada istilahnya tentang penghafalan orang suci atau enggak. Nah, Nabi itu semua sudah dihafalnya jadi hafalnya, jadi diajarkannya sama sahabat-sahabatnya semua. Ya, itu jelas diajarkannya. Karena di situ dulu ada zaman perang, jadi para syuhada, para yang menghafal hadis ini banyak yang banyak yang sudah syahid. Nah, dikhawatirkan itulah tadi zaman khalifah ya, waktu Nabi sudah wafat ya. Ini singkat cerita ya, Nabi wafat. Nah, para penghafal hadis Al-Quran banyak yang mati syahid. Maka dalam khalifah itu, dalam pemimpin khalifah, karena khawatir, makalah dicatatlah, ditulislah jadi Al-Quran itu. Di situ jadinya awal ceritanya penulisan itu. Karena kekhawatiran istilahnya penghafal hadis nanti bisa wafat semua. Di situ cerita. Jadi yang dihafal itu sudah sesuai dengan susunannya apa yang diajarkan Nabi. Begitulah, jangan menghafal bebas. Jadi yang ditulis tadi ada macam-macam, kan gitu. Sedangkan penulisnya itu pun dia bukan sembarangan, dia merasa takut itu. Kenapa? Sedikit aja salah catatannya itu dosanya besar. Gitu leh. Jadi jangan menghafal bebas kayak mana. Jadi di antara catatan-catatan itu ya mungkin dapat di Birmingham ya kan, karena huruf gundul semua, kan gitu. Nah, karena huruf gundul ini pun ya, ini sebenarnya sudah ada dicatat, ditulis. Al-Quran itu ditulis semua dulu, ditulis, jalan jadi buku. Itu dibagi 4, antara bagi 3, ya. Bagi 3 ini di Mekah 1, di Afrika 1, ada disimpan yang aslinya. Makanya situ Anda tidak ada dapat informasinya. Makanya, jadi begini, yang Anda bilang tuh 4 lembar itu di antara mungkin secari. Yang tertinggal kan begitu. Jadi huruf gundul. Memang istilah huruf Arab kan huruf gundul. Makanya ada istilah pembacaan, cara baca ada 7. Kenapa? Di situ pun ada satu bacaan ya, satu tulisan, tapi karena bahasa dialek seseorang itu di tradisinya ya, untuk mengucapkannya agak beda-beda, maka dibikinlah sekarang ini ada 7 aturan cara bacanya. Itu jadi timbul inisiatif. Jadi tidak boleh keluar dari 7 cara membaca Al-Quran. Itu
Jadi cara bacanya pun ada, diatur, bukan sembarangan kayak lain. Halo, mikirnya ngalur ngidul aja, tidak berdasar. Jadi gitulah ya. Yang dijumpai itu cari-cari, ya memang yang tertua. Tapi bukan itu Al-Qur'annya. Kalau Al-Qur'an kan jelas dia, 114 surat, susunannya pun sudah sesuai dengan hafalan. Bukan sembarangan dicatat-catat gitu aja, Le. Sudah dibuktikan isinya. Nah, jadi gitu, Le. Jangan menghal-menghal bebas ya. Gitu. Jadi begini, kitab suci Anda itu dibatalkan. Saya batalkan jadi kitab suci. Kenapa? Kitab karangan cuman. Nah, kitab karangan. Dari situ pun kitab-kitab porno pula lagi. Aduh, anak kecil pun nggak boleh baca di saya dengar-dengar nih di luar negeri sana. Karena sanksi sudah. Kenapa di dalamnya tuh ada bacaan untuk orang dewasa. Itulah apanya. Jadi maka saya lucu jadinya. Jadi gini, Le, kalau Al-Quran itu sudah jelas ya sejarahnya, Nabi, dan itu khalifah, yang menulisnya jelas, siapa kan itu jelas. Kalau Anda ini, aduh, cuman ya, dalam hadis saja pun nggak sebanding, Le, kitab Anda. Nggak sebanding. Kalau ini saya penurut penilaian saya, kan sudah saya bilang tadi, kitab hadis sahih saja di Islam, ya, itu syaratnya, walaupun dia sedikit aja berbohong ataupun agak pikun, itu nggak bisa dijadikan sahih. Itu ada sahih, maudu, ada sahasan, ada maudu, ada bagi-bagiannya deh. Apa Le? Kalau kitab Bible Anda, ada kitab apa namanya itu catatan apa namanya pinggir, aduh, tambah-tambahan lagi, ada yang dihilangkan lagi. Cemana kitab suci begitu? Kan Yesus saja marah. Kitab suci itu jangan dihilang walaupun satu iota sedikit pun. Nah, itu ancamannya besar. Kan gitu. Nah, dalam zamannya Yesus, dalam zamannya pengikutnya, mana ada ditulis? Kan gitu, padahal dekat. Nah, kan gitu kan? Jadi di situ sudah apa? Sedangkan kitab kalian aja yang dijadikan di buku tahun berapa, Le? Kenapa Al-Quran duluan jadi buku? Kenapa kitab kalian itu belakangan? Cuma ada manuskrip. Itu pun ditambah-tambahin berapa manuskrip dipilih-pilih kan gitu. Kalau dilihat sejarahnya pun amburadul, Le, susunannya. Nah, sekarang saya tanya, tahun berapa Bible kalian itu dicetak? Di mana dicetak? Itu aja pun banyak istilahnya, cita-citanya kok blunder. Kok bisa pula di Jerman dicetak? Kita pertamanya. Itu aja pun saya sudah jadi ketawa. Masa ketinggalan dari Al-Quran sudah ditulis pertama, ya kan? Ada bukunya. Masa Bible belakangan? Padahal kisahnya, ceritanya duluan orang-orang Kristen kan gitu, atau Nasrani. Kan gitu. Kenapa kitabnya baru muncul kok belakangan? Kan gitu. Tahun 1000 berapa tuh? 1400-an ya? Lucu jadinya. Jadi gini lah ya, kalau kitab Torah jelas dicatat, dia sampai sekarang ya, Taurat itu ditulis tangan manusia, itu pun tidak sembarangan nulisnya. Kalau menulis nama Tuhan aja ya, seperti Yahweh, itu empat huruf, itu 4 hari mereka itu puasa. Menulisnya satu huruf, satu hari puasa, 1 huruf ditulis. Itu orang tuh ya. Makanya Torah orang itu harganya itu sampai bisa 16 juta atau lebih Torah itu. Jadi orang tuh nulis sampai sekarang, tidak sembarangan, bukan dicetak. Itu aja pun ditulis sampai sekarang, bukan dicetak. Gitu. Gitu, Le. Kalau kalian ini kan, aduh, direvisi lah, bagaimana lah, aduh, amburadul kali, Le. Makanya saya bilang saya nilai, ini bukan kitab suci, karena keterangan manusia. Gitu. Apalagi di Al-Quran. Ada yang mengatakan ini kitab suci, padahal itu dari tulisan dia, kan gitu. Itu yang diancam. Itu, Le, ancamannya di surat Al-Maidah ayat 71 sampai 91, itu jelas sudah ada ancamannya, Le. Oke, Le? Begitu aja, Le. Silakan. Oke, terima kasih. Kau adalah pembohong terbesar di abad ini. Kau bilang semuanya menghafal begini, bukan Muhammad saja lupa ayat Al-Quran. Tahu nggak kau Muhammad pernah lupa ayat Al-Quran? Yang mengucapkan saja pernah lupa. Apalagi sahabat. Dan kau juga membohong, tapi bohongmu lucu. Wah, waktu itu sudah dihafal. Ya ini hafalan. Setelah itu apa kau bilang? Ada yang mati. Lah yang dihafalnya itu sudah mati. Lantas kemana ayat itu?
Maka itu di Al-Quran, coba kau baca. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris yang terdapat di dalam Al-Quran. Surah berapa itu? Surah 19 ayat 56-57. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam yang terdapat dalam Al-Quran ketika dia mengasingkan diri ke timur Baitul Maqdis. Di surah berapa? 19 ayat 16. Banyak lagi disuruh menceritakan kisah. Kita cari Idris nggak ada di Al-Quran. Lantas kemana itu semua? Ada yang memakan itu? Ternyata kita lihat di Wikipedia kisah Idris lebih lengkap. Masa Wikipedia lebih lengkap dari Quran? Padahal Hud 1 mengatakan itu adalah kitab yang paling lengkap, terurut, dan dari Allah yang maha teliti. Kan jadi bualan kalian buat. Kalian sendiri yang menghina kitab kalian, bukan kami. Kalian mengarang cerita, oh Idris itu penunggang kuda yang pertama. Wow, dia penjahit yang pertama. Di Al-Quran tidak tertulis. Dari mana dia tahu? Dari Nabi misalnya. Loh, perintah di situ dibacakan dari Al-Quran. Tentu Nabi harus membaca dari Quran, menceritakannya. Sementara di Al-Quran tidak ada. Jadi cerita itu dari mana? Narang bebas. Kan itu yang terjadi. Perlu kau pahami, tipuan kau yang zaman dulu itu nggak berlaku lagi zaman sekarang. Karena semua sudah dibukakan. Sekarang ku tanya dulu kau. Kemana catatan Utsman itu? Al-Quran yang dibuat Utsman itu, bagaimana kau bisa mengatakan Al-Quran yang kau sekarang ini sama dengan yang punya Utsman? Sedangkan itu sudah dibakar, tidak pernah kalian lihat. Bahkan hantu belau pun tidak pernah melihat. Bagaimana bisa kalian katakan itu sama? Coba pakai ini. Quranmu dibukukan 1924. Sementara kami sudah di kanon itu sejak abad ke berapa ya? Ada yang bilang ketiga. Kanonnya berbeda-beda sih ya. Ada yang abad ke-15 pun ada. Punya siapa dulu? Kan begitu. Lah kalian. Katanya Quran itu. Alah. Manuskrip nggak punya, tulisan asli nggak punya, apa-apa nggak punya, hanya modal 4 lembar, terus bisa menghasilkan 114 ayat. Makanya aku bilang sama kau, suguhkan kepada kami semua mana hadis yang mengatakan nama surah-surah itu dan jumlah ayatnya. Kenapa? Di Al-Quran yang asli, yang di Birmingham tidak mempunyai surah 1, surah 2. Dan tidak memiliki ayat 1, ayat 2. Nggak ada. Gundul semua. Sekarang udah gondrong. Bagaimana kau itu mengatakan itu asli? Wah, banyak hafiz, banyak begini. Hei bro, tahu kau? Yang mengucapkan Al-Quran saja pernah keliru. Atau pernah lupa. Sorry, bukan keliru. Lupa. Saya bukakan sama kau ya. Nanti kau carilah hadis Bukhari. Oh, kau asumsi gini-gini. Oh, pantang asumsi doang. Aku bacakan. Sudah, diam. Kita gantian bicara dong. Sabar, jangan tergoncang. Ya, ini dari Bukhari, nanti kalian carilah. Hadis ini dimuat di dalam kitab yang oleh Ahlussunnah dianggap paling sahih setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari. Dari Aisyah, ini kau baca ya. Ini. Nabi SAW mendengar seorang laki-laki di masjid sedang membaca Al-Quran. Lantas beliau berkata, semoga Allah SWT merahmatinya. Karena sungguh ia telah mengingatkanku tentang ayat yang demikian dan demikian dari surah yang demikian. Hadis senada dengan jalur yang sedikit berbeda, tapi masih dari Aisyah. Dengan menggunakan kata yang telah aku lupakan. Nah ini. Nabi aja bisa lupa. Kok kau merasa bahwa kau melebihi Nabi Muhammad? Kan penghinaan itu. Kok kau rasa Hafiz itu melebihi Nabi Muhammad? Baginda Rasulullah. Lama-lama saya pembela Islam. Kalian penghujat Islam. Kau rendahkan sekali martabat Nabi Muhammad. Dengan mengatakan mereka tidak pernah salah, sementara Nabi Muhammad saja pernah lupa. Bagaimana ceritanya itu? Dan yang lucunya lagi,
Wah, kitab Bible berisi kitab porno, kitab ini. Aduh. Semua teroris yang ada di muka bumi ini ditemukan di kamarnya kitab apa? Tak pernah saya lihat Bible. Tak pernah saya lihat Weda. Tak pernah saya lihat Tripitaka. Tetapi ada sebuah kitab bertuliskan Arab yang saya tidak tahu itu kitab apa. Dan saya percaya itu bukan Al-Quran. Karena Al-Quran tidak mengajarkan teroris. Katanya. Paham nggak? Semoga kau paham. Dan saya percaya teroris itu tidak beragama Islam. Katanya. Tapi penguburannya secara Yahudi. Apa begitu? Atau secara Hindu-Buddha. Saya nggak tahu tradisi apa yang mereka gunakan menguburkan itu. Jadi kalau hanya membuat-buat narasi seperti itu, saya nomor 1. Belum ada bandingannya. Ya, Zulkifli pun kubal balik kalau masalah narasi gitu. Ya, makanya hindarilah narasi seperti itu. Dan mohon maaf, jangan kau laporkan saya ke polisi karena kita berdiskusi. Kau mengatakan hal yang sama, saya hanya mengimbangi. Membalikkan apa yang kau sampaikan. Dan saya tidak mengatakan itu nama kitabnya apa. Sementara kau langsung kau sebutkan nama kitab suci kami. Kami nggak mau. Karena kami punya etika. Kami kasihan. Saya kasihan melihat kalian. Kau baca tafsir-tafsir yang beredar sekarang. Melebihi Allah SWT pengetahuan penafsir. Bahkan kebenak. Menafsir surah 4 157. Apa dia bilang? Yang disalib dan diserupakan adalah Yudas. Kalah nggak Allah SWT dengan penafsir itu? Kalah. Kalah nggak Muhammad dengan penafsir itu? Kalah. Saya sudah baca banyak hadis, tetapi tidak ada kata Yudas di situ. Saya baca Al-Quran, tidak ada kata Yudas di situ. Menunjuk ke arah Yudas pun tak ada. Menyentuh Yudas sedikit pun tak ada. Lantas kok bisa-bisanya ya? Itulah kelebihan kalian melebihi Tuhan kalian. Kami nggak boleh. Nah, sekarang kau mengatakan kitab suci kami bagi saya batalkan keasliannya. Memang kau siapa? Bisa nggak aku katakan hal yang sama kepada kau? Coba kau pikir apa hak saya mengatakan, ya? Bahwa saya membatalkan kitab suci orang. Hak saya apa? Kekuasaan saya apa? Tapi itulah hebatnya Muslim. Kitab suci orang bisa dibatalkannya kesuciannya. Bisa dibatalkannya keasliannya. Haknya dari mana? Mayoritas haknya. Kalau kitabmu saya katakan hal yang sama. Pagi besok sudah ada di polisi. Masih bersyukur saya pagi besok polisi datang. Kalau malam ini gimana? Makanya gunakanlah diksi yang sopan. Yang enak didengar. Kita boleh berdebat, boleh hati panas, tetapi pikiran harus jernih. Ya. Jangan mentang-mentang kau mayoritas, suka-suka seenak udelmu aja bicara. Kalau saya mau mencabar seperti kau, kalian tidak punya yang namanya kitab asli. Jadi jangan coba-coba mengatakan keaslian. Di muka belahan bumi manapun di dunia ini, tidak ada orang mengatakan keaslian, pembandingnya tidak ada. Itu logika berpikir. Saya tidak perlu menghina. Saya katakan HP saya ini asli, bagaimana caranya? Harus ada pembandingnya. Ini loh yang asli, ini palsu. Saya katakan ini asli, pembandingnya tidak ada. Apalagi sampai dibandingkan dengan katakanlah merek lain. Itulah namanya tidak bisa berpikir waras. Tempatkanlah pikiranmu sewaras mungkin. Kalian selalu berbicara emosional. Kalian ingin menipu semua orang. Seolah-olah kitab suci kalian tidak ditulis manusia. Faktanya sudah saya lihat tulisan Birmingham itu. Ada nggak tulisan Tuhan seperti ini? Siapa yang bisa menjamin Tuhan menulis itu? Potong kuping saya ini kalau ada yang bisa menjamin. Itu tulisan manusia. Tapi bukan tulisan dari si Said bin Sabit. Siapa yang bisa menentukan itu tulisan Said bin Sabit? Kau potong kupingku ini kalau ada yang bisa menentukan. Makanya tadi siang saya bertanya.
Kalau kau katakan Zaid bin Sabit itu pandai baca tulis, tunjukkan salah satu tulisannya. Oh, sudah dibakar di museum. Gampang menghilangkan jejak itu. Kalau nggak bakar, terbawa air bah. Kan gampang. Tapi kalau terbawa air bah masih bisa dicari. Tapi kalau terbakar nggak bisa dicari, sudah jadi abu. Hidup kok hanya menghilangkan barang bukti. Hei, perhatikan. Saya pun bisa jadi nabi. Saya katakan di pikiran saya. Tahu nggak kau? Biar jangan bisa orang menyentuh pikiran saya. Terus saya tulis sebuah kitab. Anggota saya, pengikut saya kata, ini asli. Dari mana buktinya asli? Ada nggak cetakan lama? Nggak ada. Karena kitab kami ini sudah dipikirkan. Masuk di dalam pikiran semua orang. Kan jadi bahlul. Terus ujuk-ujuk kau mengatakan, wah karena sudah banyak hilang maka ditulis. Kau aja sudah mengakui habisnya mati berapa orang. Artinya yang mati ini menghafal apa saja. Mengingat apa saja. Dan tugasmu ku kasih kau PR. Carikan saya dari hadis. Kalau dari Quran memang nggak ada. Yang menjelaskan surah itu 114. Carikan saya dari hadis. Yang mengatakan bahwa Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad berjumlah 114 ayat, 114 surah, dan 6.326 ada, 6.000 berapa hadisnya. Sedangkan jumlah ayat aja ada 7 mazhab, 7 pendapat. Kok kau bilang itu sama? Berbeda satu ayat, itu sudah berbeda. Terus kau bilang kitab suci kami diubah-ubah. Pernah diubah-ubah. Kalau bahasa Indonesia iya bro. Kenapa iya? Karena bahasa Indonesia ini mengalami yang namanya perubahan terus. Dia belumlah bahasa yang komplit seperti bahasa Inggris. Masih banyak unsur serapan. Memang Al-Quran bahasa Indonesia nggak diubah. Malu tahu. Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia atau udahlah. Yang berbahasa Indonesia itu. Berapa kali revisi. Inilah liciknya kalian mengabarkan semua orang. Al-Quran kami tidak pernah direvisi. Karena ada bahasa Arabnya. Loh, kami juga yang bahasa asli nggak pernah direvisi. Oh ada. Ya Quran juga ada. Kau baca saja. Dasar kalian aja membuktikan itu tidak pernah direvisi, nggak ada. Karena tidak ada tulisan tua, hanya model 4 lembar. Bisa kau mengatakan Quranmu tidak pernah direvisi, tidak diubah-ubah, dari mana jalannya? Kau tanya dulu baik-baik, yang 114 ayat itu dari mana jalannya? Apakah itu punya Utsmani itu? Atau punya Haf? Atau punya siapa? Tanya dulu baik-baik, mana hadisnya? Oke? Ini terakhir, silakan kau berbicara karena kita sudah kupikir tidak ada lagi yang mau dibahas. Sudah itu paling nanti menjurus kepada ya melebarkan hujatan. Silakan kau berbicara untuk yang terakhir kali. Silakan. Oke, lagi-lagi lain nampaknya nggak sesuai ini penjabaran. Tapi mimpi saja. Betul lah penelitian saya ini. Bani Saulus rata-rata belum lagi minum sudah mabuk. Ngoceh nggak karuan. Gitu aja saya tengok. Makanya ada istilahnya Bani Saulus cuma penghayal-penghayal. Faktanya memang gitu. Jadi beginilah. Kan sudah diterangkan tadi ya. Ini contoh ya. Lai sudah kalah di situ ya, tentang kitab tadi ya. Tentang kitab asli atau enggak. Lai sudah kalah di situ. Dan mengakui kitab Lai itu ada memang karangan tulisan manusia ya. Begini, tentang saya luruskan lagi tentang Nabi Muhammad ya, yang tentang menghapis. Itu penghafalnya kan banyak dan ikut juga berperang. Bukan semuanya mati, Le. Nah, dalam pemimpinan Nabi Muhammad ya, dia kan memimpin sholat. Nah, dalam sholat itu dia sudah membaca-bacakan surat-surat itu sesuai dengan susunannya. Makanya kalau orang-orang di sini dalam sekarang ini ya, dalam tarawih istilahnya, itu kalau bisa itu lengkap dari pertama surat sampai habisnya dalam puasa itu dibacakan dan isi dalam Quran, itu harus disambung. Ya, itulah cara bacanya yang benar. Dari pertama
sampai di hari puasa itu sampai habisnya harus full itu semua isi dalam Al-Quran 114 surat itu. Makanya bacanya itu kalau bisa itu bersambung dia pas dalam satu bulan itu puasa. Bukan dia istilahnya ambil random milih-milih begitu, enggak. Makanya Nabi itu dulu ya menjadi imam, dia semua sudah hafal ayat-ayatnya. Makanya dia sholat itu pun bukan dia sebentar, kadang-kadang dia lebih lama dari manusia biasa. Kenapa? Ya itu dia ibadahnya sama Tuhan tadi, saking kusuknya. Jadi hafalannya itu sesuai sudah diajarkannya kepada para sahabatnya, para hafiz-hafiznya. Sahabatnya berapa orang itu? Itu menghafal Al-Quran semua, termasuk ya para ini mazhab Hanafi itu 7 tahun pun sudah menghafal Al-Quran lah. Jadi gini lah ya, orang-orang yang istilahnya udah jadi guru ya, biarpun anak kecil kalau udah menghafal Al-Quran udah bisa jadi menghajar atau menjadi imam. Udah pernah nengok anak kecil jadi imam sholat bagi orang dewasa? Belum kan? Belajar ya, tengok di YouTube ada itu. Jadi begitu Le. Jadi Al-Quran itu sudah sesuai ya bacaannya yang sudah ditunjukkan Nabi dulu diajar kepada sahabat-sahabatnya. Nah tentang Anda kan saya bilang tadi yang 4 secara itu kan hanya bagian-bagian yang dapat kalian dapat yang tersisa. Sementara yang apa itu kan sudah tertulis. Nah itu ada 3 ya, 3 atau 4 ya. Itu ada sudah disimpan sampai sekarang. Yang aslinya itu tulisan. Kemana ada tahu sih? Ya nggak mungkin dikasih tahu nanti dibom pula nanti kan. Hilanglah nanti standarnya. Itu standar yang dipakai orang ini di Arab Saudi itu untuk mencetak. Jadi bukan sembarangan Le. Jadi begini ya. Jadi Al-Quran itu biarpun ditulis, kalaupun ada orang yang melencengkan sedikit pun udah ketahuan Le. Makanya itu namanya Al-Quran sampai sekarang dipelihara. Beda dengan Le ya. Kita Bibel Le. Kalau nanti dirubah nanti Tuhan jadi Tuhan, mana ada yang istilahnya komplain. Anteng-anteng saja saya lihat sampai sekarang. Kan gitu. Tuhan jadi Tuhan. Cobalah. Hanya ditambah sedikit aja. Tuhan jadi Tuhan. Itulah di perubahannya di antaranya. Saya baca dari dulu. Dari tahun 94 itu ya saya lihat. Masa Tuhan kok jadi Tuhan sampai sekarang? Kok anteng-anteng juga? Itulah tuh. Jadi gitulah ya. Tentang Al-Quran itu sudah sudah rapi semua. Jangan Anda menghayal yang kayak mana-mana gitu. Jadi dari 4 surat kok bisa dari 4 secari yang jadi Birmingham tadi. Itu kok bisa jadi 114 surat? Anda yang menghayal, makanya gini lah ya. Coba Anda gunakan otaknya manusia untuk mikir, jangan otak domba. Gitu lah ya. Jangan imani saja, cuman coba pakai pikiran itu. Apa mungkin begini ya? Jadi kalau Islam itu diutamakan harus berakal, harus berpikir, bukan imani saja lah. Itu yang diutamakan, berpikir. Maka di situ Al-Quran disebutkan, apa kamu tidak berpikir? Apa kamu tidak berakal? Jadi diutamakan berpikir, berakal. Bukan imani saja, Le. Begitu. Makanya orang-orang Islam itu, orang mu'alaf itu orang-orang cerdas, yang menggunakan akalnya. Bukan imani saja. Begitu, Le. Terima kasih, Le. Oke. Terima kasih ya. Ini kau sudah terakhir, aku penutup. Ya. Lagi-lagi kau mengarang-arang cerita. Sekarang kau menuduh Aisyah berbohong. Kan keterlaluan kau. Jelas-jelas Aisyah mengatakan Rasul lupa. Apa tadi kata ayat itu? Udah kubukakan tadi ya. Apa lagi yang mau kau karang yang bersuara? Aku lupakan. Yang telah aku lupakan. Hadis senada dengan jalur yang sedikit berbeda tapi masih dari Aisyah RA. Dengan menggunakan kata yang telah aku lupakan. Ya itu udah dibantah. Apalagi? Udah dibantah. Karena kau sudah selesai. Daripada kau tidak tahan mendengar ucapanku, kau turun dulu aja. Ya. Ya. Tadi sudah saya tunjukkan ya. Kalau saya tunjukkan lagi nantilah. Sabarlah. Jadi kawan-kawan. Mereka ini mau menghina Aisyah. Kan ini kelebihan mereka. Mereka lebih dari Allah. Mereka lebih dari Nabi. Bahkan Aisyah pun difitnah. Jadi kayak berbohong. Oh Nabi ingat semuanya. Padahal dibilang sini. Aku lupakan. Terus apa lagi yang mau dia karang-karang kawan?
Terus dia mengatakan inilah dustanya yang paling hebat. Oh, Al-Quran yang asli ada di Arab. Sejak kapan Al-Quran asli di Arab? Yang kau pegang itu 114 itu Kairo punya. Kairo itu bukan Arab, Mesir. Mesir itu Afrika. Afrikano. Aduh. Kadang aku kasihan melihat orang ini nggak paham. Makanya aku bilang mana hadis yang mengatakan bahwa Al-Quran itu terdiri 114 surah. Sampai kita selesai berdiskusi tidak bisa kau tunjukkan. Hanya omong aja. Wah, kalau gitu Kristen. Mana apa hadis, kita nggak punya hadis apa. Yang mengatakan itu sekian, ya baca aja kan ada di situ. Kita punya peninggalannya. Lah mereka nggak punya peninggalan, tapi berani mengatakan ini yang asli. Dia bilang yang Birmingham hanya 4. Ada yang asli, yang berisi lengkap. Di mana bisa ditunjukkan dia? Tersimpan di Arab, nanti lebom pula. Orang teroris itu kawan, bukan karena baca kitab Bibel. Bukan karena membaca kitab Tripitaka, Weda, dan sebagainya. The one and only yang membuat mereka menjadi teroris apa? Saya nggak tahu kitab apa. Tetapi setiap ada yang ditangkap di TV, pasti berbahasa Arab. Entah kitab apa itu saya nggak tahu. Itu yang membuat mereka diduga salah tafsir. Salah tafsir bukan terjemahan. Nggak usah takut, nggak akan kubom gimana. Aduh. Kan jadi lawak-lawak ya kawan-kawan ya. Saya nggak ngerti. Ada orang yang tidak modal kitab aslinya nggak ada, mengatakan itu, oh terima kasih Lele mengatakan kitab lain ditulis tangan manusia. Mana ada kitab suci jatuh dari langit. Hanya pemdusta, pembohong, pembual yang mengatakan kitab sucinya tidak ditulis tangan manusia. Oh tidak, kami ditulis oleh traktor. Mungkinlah. Sejak kapan Tuhan menulis kitab suci? Enggak ada kawan. Jatuh dari langit. Cupup katanya. Oke, mana yang jatuh dari langit itu? Biar kita bukti. Kan sudah kubilangkan. Ini kawan sekarang kubukakan. Mana tadi ya? Ini apa nih? Yang ini Birmingham itu. Aduh kawan. Kita bicara fakta aja, nggak usah bicara asumsi. Kalau menghayal mereka ini nggak terlawan kawan. Ini yang abad modern, ini yang di sebelah kiri ini. Ya, ini. Ini kan sudah gondrong ini, tidak ada tanda baca. Ya. Sekarang kita lihat ini yang zaman Birmingham itu, zaman awal-awal. Gundul ini kawan, tidak ada apa-apa. Ini dia. Apakah ini sama dengan ini? Oh, isinya sama. Kalau bicara keaslian, pernah nggak kalian lihat kuis? Cari 5 perbedaan. Nah, kan itu. Di sini sudah ada ayat. Ini pun tulisan India 786. Ini kawan. Saya tahunya dari apa ya? Dari siapa namanya dia? Yang kemarin itu ya. Si Satria Nusantara. Mana dia tadi? 786. Nah itu. Inilah. 786 ini aksara India kawan. Lah ada enggak itu di sini? Enggak ada. Oh ada pemisah ayatnya ini titik-titik. Ya kalau mau bicara asli ya inilah asli. Kenapa kalian rubah-rubah? Berarti kitab kalian 1 titik pun tidak terubah, tidak ditambahi. Ini sudah ditambahi. Ini katanya pemisahnya. Ini bukan ayat. Ayat titik 5. Ada ayat titik 5. Ini ayat titik 4. Mana lagi ada ayat titik 4. Bagaimana ini mengatakan ini ayat titik 5. Tadi ayat titik 4 mana ya? Baru tahu aku ada ayat titik 4. Mana dia tadi? Oh enggak ada. Sabar. Ayat titik 4. ayat titik 5, ayat titik 4. Aduh, memang berbahagialah kalian kawan. Orang ini dulu kita memang nggak tahu kawan ya, kita kira oh jatuh dari langit kali orang ini kan, karena ada bahasa Arab dibilang wah ini tak terjamah.
Padahal setelah zaman modern dibuka lah semua. Ini loh punyanya Birmingham. Mereka tidak punya kitab yang asli sudah. Di mana kitab kalian asli? Gampang. Langsung dikaranglah buku. Oh, itu sudah dibakar. Padahal zaman dulu entah dibakar tidak, kita nggak tahu. Mana tulisan yang di kulit hewan itu yang dibakar kan kitabnya. Yang di kulit hewan, yang di kulit kayu, mana? Wah, itu ada waktu itu museum terbakar. Semua terbakar. Setiap diminta saksi terbakar. Kan jadi lawak-lawak kita melihat saksi terbakar, kawan. Aduh, hati-hatilah. Tenang, saya baru menjawab dia, slow aja. Dan saya rekam kau ikut bapak kau suruh merekam. Ya. Saya hanya menjawab, ya. Dan saya sudah katakan ini adalah ruang diskusi. Saya menjawab apa yang dia bilang tadi, ya. Oke, lanjut ya kawan-kawannya. Semua orang jantungan, kawan. Slow aja. Orang itu bicara Kristen bisa. Oke, sekarang out. Udah 2 jam aku, kawan. Disclaimer dulu, sudah aku disclaimer dari tadi lah. Tenang aja, slow lah. Alah. Inilah lucunya orang Kristen ya, kalau berdebat selalu takut. Kalau mereka suka hatinya aja bicara, kita palsu ini. Ya, silakan. Masih putar-putar. Kalau putar-putar itu artinya apa, kawannya? Dia ada gangguan. Asalnya jangan gangguan kejiwaan. Ya. Si Tom Cruise lomba berita. Oh, ini ada orang Kristen semua lagi nih. Tom Cruise dulu. Halo Tom Cruise, selamat malam. Silakan.